وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أضل أو أزل أو أزل أظلم وأظلم وأجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في وجودهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل خير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال: باب الملازمة. قال باب الملازمة إليه ولا حدثنا يحيى بن بكير ولا حدثنا الليث ولا حدثني جعفر بن ربيعة وقال غيره قال حدثني الليث ولا حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن الأنصاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حجر الأسلمي دين فلقي فلزمه فتكلمنا حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب وأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصفا من يده وترك نصفا. باب التقاضي والنجوم. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن جرير بن حازم قال أخبرنا شعبة عن عماش عن أبي الضحى عن مسروق عن قصاب قال كنت خيرا في الجاهلية وكان لي على العصر بواقع دراهم فأتيته فتقاضاه فقال لا أقضيك حتى أكثر من محمد فقلت لا والله لا أكثر محمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك. فقال فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتى مالا ولكن ثم أعطيك. فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الملازمة. Dari kata lazama yulazimu lazamatan yang ada hubungan dengan seorang berhak untuk pendekatan menagih hutang sampai disauri, namanya mulazamah. Kalau perlu pakai dekaluktor ya. Semuanya ada bahasan dalam Islam ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Pendekatan menagih hutang.
numponi nanti utang sampai saoleh. Berangkat dari dawuh Rasulullah, inna li sahibil haqqi maqala. Bahwa bagi siapa yang punya hak pada orang lain untuk harus dikembalikan kepadanya karena itu adalah miliknya, itu boleh berbicara apa saja. Menuntut hak itu adalah hak seseorang dalam Islam, daripada nanti berurusan di akhirat. Supaya selesai apalagi namanya hak utang piutang. Wa bihi ilai qala haddatsana Yahya bin Bukairin qala haddatsana Lais qala haddatsani Ja'far bin Rabi'ah wa qala ghairuhu dawuh saliyane Yahya bin Bukair haddatsani Laisu qala haddatsani Ja'far bin Rabi'ah an Abdurrahman bin Hurmuza an Abdullah bin Ka'b bin Malik al-Ansari an Abdullah bin Ka'b bin Malik al-Ansari an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu annahu kana lahu ala Abdullah bin Abi Khadratin al-Aslami dainun, bahwa ada lahu, jadi ada lahu, ada ala. Kalau lahu berarti yang memberi pinjaman. Kalau ala berarti peminjam. Hanya beda lahu dan ala supaya kita bisa mengerti siapa yang meminjam dan siapa yang dipinjam. Bahwa Abdullah, bahwa Ka'ab bin Malik ada lahu. Cara pondok lahu manfaat itu ini, ya, jadi miliknya. Bagi Ka'ab bin Malik ala Abdullah menjadi tanggungan kewajiban Abdullah ibn Abi Khadrat al-Aslami dainun, utang. Jadi yang punya utang siapa? Abdullah bin Abi Khadrat yang meminjami Ka'ab bin Malik. Falakiyahu, kemudian ketemu Ka'ab dengan Abdullah. Falazimahu, di sini lazimahu. Maka tadi judul babnya mulazamah. Mau ketemu ya falazimahu, itu sampai ucul. Permasalahannya ketemu di masjid lagi. Ketemu di kawasannya Rasulullah. Fatakallama, dua-duanya berbincang. Dua-duanya ngomong masalah utang piutang ini. Hatta tafa'at aswatuhuma, sampai kemudian terjadi suara keras suaranya. Wa marra bihiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Saat itu famarra bihiman nabiyyu, bertemu dengan dua orang tadi, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Ka'bu wa asyara biyadih.
Ini Rasulullah langsung kemudian ingin menyelesaikan perbincangan kedua orang tadi yang terkait sampai bersuara keras. Kontok-kontokan lah gampangan itu. Yang namanya kasus yang ini menjadi catatan, ya namanya orang yang ada kasus. Wasara biyadih, Rasulullah memberi isyarat dengan tangan beliau ka'annahu yaqulu an-niswa, seakan-akan Rasulullah mengisyaratkan an-niswa. Jadi Rasulullah cara menyelesaikannya begitu. Ya Ka'ab, ya Ka'ab, wa asyara biyadi ka'annahu yaqulu an-niswa, aydu in-niswa. Kamu potong separuh. Jadi sudahlah selesaikan, ya. Suruh bayar separuh saja katanya. Ya namanya sahabat ya tunduk sama Rasulullah. Yang ini kemudian ada hubungan dengan utang piutang ini. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 290. Wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisyarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisyarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa in kana dzu usratin, karena ini wujida, kalau terdapat dzu usratin, yang berhutang itu adalah orang yang kesukaran, kesusahan, kesulitan. Fanadiratun ila maisyarah, maka hendaknya nadiratun, berikanlah masa tangguh. Nadiratun, berikanlah masa tangguh ila maisyarah, sampai kemudian berkelapangan. Selanjutnya wa antasaddaqu, kalau kalian bersedekah. Kalian bersedekah, yang umpamanya punya hutang 10 juta, sedekahnya 5 juta, tinggal berapa? Ya tinggal 5 juta kan. Wa antasaddaqu khairul lakum. Yang tadi ada hubungan dengan an-niswa tadi, jadi di sini Rasulullah melihat bisa jadi namanya Abdullah ibn Ka'ab, bisa jadi namanya Abdullah ibn Abi Hadrat, termasuk orang yang waktu itu sedang dalam kesukaran, kesulitan. Maka Rasulullah bersabda kepada Ka'ab bin Malik, separuh, lungsuran separuh, ya, do'in niswa. Wa antasaddaqu, ini kalau umpamanya sebagian. Masya Allah, kalau seluruhnya ini jangan ngono ya. Sedekah kan sedekah kan. Bisa jadi sebagian, bisa jadi berapa? Gak usah bayar ngono ini jangan. Iya nih, 2.000 rek. Ini 10 miliar kok apa ini. Itu khairul lakum in kuntum ta'lamun, Masya Allah. Gitu ya, namanya fi'lul khair itu. Fi'lul khair lil khair, ini waf'alul khair la'allakum tuflihun, demi kemanusiaan. Ya, ini bagaimana orang di mana-mana disuruh Rasulullah
dulu berbuat kasih sayang, karena man la yarham apa? Man la yarham la yurham. Hmm. Ini arahan Al-Quran, kalau memang orangnya memang dalam kesulitan, ya mbok piye carane. Ya sekarang katakan, mestinya katakan hari ini waktunya harus menutup, tapi ndak punya. Wis gak apa-apa wis saulan maneh lho, ngono lho. Bareng saulan maneh, ora duwe maneh. Saulan maneh. Masya Allah. Namanya orang berkebutuhan ya. Di situ namanya tolong menolong. Ta'awanu wa alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Lebih daripada itu justru kalau mungkin dipotong. Mungkin kemudian dibebaskan Allah. Sudah tentu dari arahan ini ada namanya pahala. Namanya ini kan punya hak. Dan haknya harus kemudian dituntut. Tapi tidak bisa karena kesukaran. Maka caranya adalah kudu legowo. Ya diberi masa tempo atau kemudian mungkin dibebaskan atau mungkin kemudian ya dipotong lah. Tapi kadang-kadang repot iki sing utang sing dablek. Makanya al-mu'min ya idza qala sadaq wa idza qila wa mukmin, seorang mukmin itu kejujuran aja sebetulnya. Kata Sayyidina Ali, al-mu'min idza qala sadaq wa idza qila sadaq. Sampai ngono mukmin kudu padha percaya nih. Kalau dia mengalami sesuatu mesti ia jujur. Kalau ia dibilang sesuatu nggih membenarkan. Jadi sama-sama jujur. Ini sing repot nih kapan sing apa? Sing ngutang apa ndablek. Akhirnya wis gak apa-apa wis meneh wae bayaran saulan maneh. Tapi maneh soal dereng enten samun maneh wis. Saulan maneh ndablek maneh. Akhirnya wis gak apa-apa wis. Bebas wis karo mangkel. Allah. Seorang la takun kal Rasulullah takun kallan alan nas. La takun kallan alan nas. Kamu tuh jangan orang yang selalu ngerepoti ngiriwi uang. Rasulullah. Jadi uang tuh jangan ngerepoti uang lah. La takun kallan alan nas. Memberati orang, ngerepoti uang, ngeriwi uang. Rasulullah mengarahkan agar kita ini jadi justru menyenangkan orang. Uang no, uang nyeneng no, uang gatek no, lan ojo ngelak no. Karena itu kemudian ruang untuk kemudian orang berbuat itu dibuka selalu demi supaya orang senang. Dan tidak sekedar kemudian karena dengan memberikan tempo itu kemudian tidak ada pahala, ada pahala. Oh, no. Hadis saya mau dikatakan ada hadis man andoro muksiron. Falahu bikulli man andara muksiran falahu bikulli yaumin misluh sadaqah. Ini duit nyantol di orang lain.
tidak dibayar-bayar, kemudian apa? Ditangguhkan. Itu sama dengan setiap hari dia bersedekah. Masya Allah. Ganjaran sedekah. Man andoro barang siapa memberikan waktu tempo muksiron seorang yang sedang kesulitan, maka bagi dia setiap hari seperti itu dia tetap andoro sodakotun apa pahalanya apa sodako. Masya Allah. Tradisional ya ini, tapi ini yang lakonannya ya apa cari dikit. Man andara mu'siran falau bikulli yaumin misluh sadaqah. Ada lagi hadis man syarrahu. Man syarrahu ayyudhillahu Allahu yawma la dhilla illa dhilluh. Man syarrahu ayyudhillahu Allahu yawma la dhilla illa dhilluh. Falyuyassir ala mu'sirin aw liyadha' anhu. Jadi di ini berarti justru diutangi uang ada ruang untuk bersedekah ya. Kalau saat kemudian yang diutangi gak bayar-bayar. Dan kemudian ada hubungan dengan pahalanya sedekah. Ada hubungan dengan karena ada hadis kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumil qiyamah. Setiap orang itu dalam naungan sedekahnya. Jadi sedekah itu termasuk nanti di akhirat memberikan naungan kita, naungan kepada kita. Jadi maka peluang untuk bersedekah itu sangat banyak, termasuk tadi itu mana an syarrahu an yudillahullah, barang siapa ingin dikembirakan dengan kapan Allah memberikan naungan. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah di hari kiamat, maka hendaknya ia memberikan kemudahan atas orang muksir, yakni orang yang hutang, yang dalam keadaan kesulitan. Liyadha'anu, kalau perlu maka kemudian liyadha'anu, apa liyadha'anu, membebaskannya, atau kalau perlu kemudian sampai membebaskan kepada si muksir. Allah. Jadi ini perlu kita catat hati-hati sini, karena tidak sekedar di balik itu ada apa. Karena masuk dalam ruang sedekah
secara umum ada hadis kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi yaumil qiyamah. Jadi seorang jangan sampai pelit, ya. Dan seorang jangan sampai opore ngaji bolak-balik urunan ae. Orang ngerti, budek itu. Apa kita ini jamaah gini, bolak-balik urunan ae. Ono ngaji, wah ini jalan. Surban jalan keliling, balik mana nek. Urunan tok ae. Awas ini mending ngono ya. Sementara sedekah ini, infak ini kalau antum harus disebut sebagai seorang yang apa? Yang sudah dia loman, dan jangan dengan medit itu ada standarnya loh ya. Standar medit, standar loman itu gampang. Ketika namanya zakat itu ada 2,5%, berapa? 1/4. Ada 2,5% berapa? Ya. Kalau 5%, 20. Kalau 10%, 10. Ya ini standarnya Anda sedekah. Standarnya Anda infak dengan kesadaran itu paling tidak adalah 10. Jadi kalau punya uang 1 T, ngono ae gampang. Jadi ini kewajiban. Ada 1/40, 1/20, 1/10 itu kewajiban. Kalau enggak, terus dikirim karo stiko. Dan itu kan konsekuensi tidak membayar zakat seperti semestinya menjadi kewajiban. Bukan masalahnya, wis bayar zakat, enggak. Bukan. Wis tak bayar kok, bukan begitu. Standarnya jelas ada. Jadi kalau sudah bicara masalah berapa itu kan, dan syariat ini maka dikatakan kamu tuh kalau urusan akhirat itu masya Allah gampangnya CDE, dan pasti sudah di sana ada jaminan pahala ini kalau diterima. Urusan dunia cek melarat ya, usaha kaya apa kadang-kadang seorang hasil wae dunia. Dan akhirat bondo cangkem lho, ono ganjarane. Akhirat masuk enteng, cuma non nafsu dulu. Kalau tidak ada nafsu lain lagi. Sepertinya enteng semua. Wong sholat cuma 5 menit. Ya. Jadi nanti kalau diukur akhirnya kemudian sehari ini 1440 menit. Dan sholat ketika 5 menit kali 5. Berapa? 25. Susu piroyo. Zakat. Coba bayangkan. Sampai 1/40. Susu anu nih pakai susu ya. Pol lagi. Dan itu di sana ada jaminan ya, masya Allah, namanya pahala, itu kan luar biasa ya. Sampai sedekah kemudian urusannya Anda akan di mahsyar. Di mahsyar itu perlu naungan. Itu diantaranya pintu yang paling mudah adalah kalau orang bersedekah. Jadi makanya standar loman, standar medit itu gampang. Ya. Tinggal ukur saja lah. Itu pun bukan dari seluruh harta. Sampai yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa lah ya. Bayangkan. Mereka bertanya, madza yunfikun, berapa harus berinfak? Qulil afwa. Jawabannya Quran al-afwa. Ini ono luwe. Sangka luwe wis kabeh. Jadi kalau orang punya kelebihan harta 1 T berarti apa? Kelebihan itu.
Jadi dari kelebihan al-afwanya al-fadla. Ma yas'alunaka madza yunfikun apa? Kulil afwa. Fadlul mal. Yani kalau ada harta yang lebih. Berarti setelah digunakan untuk apa, kewajiban-kewajibannya terkait dengan sebagai suami, istri sebagai ini. Yang wajib-wajib sudah terbayar semua, kok iso ana luweh. Lah iku lho, tokno berapa? Berapa? 1/10. Makanya Rasulullah sampai mengatakan sabaqat dirhamun mi'ata dirham. Sabaqat dirhamun apa? Mi'ata dirham. Yani 1 dirham mengalahkan berapa? Berapa? 100. 1 dirham kecil, 1 dirham. Nah, namanya aja dirham berarti EC lah, 1 dirham ya. Tapi orang punya uang 2 dirham berarti berapa? Separuh. Lah 100 dirham dari 1000, 100 oke ya, 100 kan banyak kan ya. Ini 1 katakan 10.000. Orang punya orang 20.000 mengeluarkan berapa? Berapa? 20 mengeluarkan berapa? 10. Berapa? Separuh kan? Sekarang 1 juta mengeluarkan berapa? Terus biro? Penang di. Maka ini wong suki. Ojo ketok tersopo ngono iso bangun masjid Obamas preketek. Wis koyo sandunya krungu kabeh Obamas. Itu masih jauh dari kamu punya harta yang kamu miliki. Dari masih jauh. Jadi makanya ya justru berat dari wong sugih. Makanya baru kemudian akan selesai urusan dengan Allah kalau memang sesuai dengan yang dituntut berapa mengeluarkannya. Sampai Rasul mengatakan sabaqat dirhamun apa? Mi'ata dirham. Dipikir kalau duitnya banyak, oh Masya Allah. Oh, si kalah karo pengemis kamu. Kalah karo orang duit, masih jauh. Jadi standar loman berapa? 10 min fadlil mal. Al-usur min fadlil mal. Sepersepuluh daripada harta yang dianggap lebih daripada yang mestinya dikeluarkannya. Jadi lebih, luweane. Makanya kadang-kadang di antara kita bolak-balik urunan ya. Santri budak bisa nih. Saking mediti. Apalagi bicara dunia, Masya Allah. Laukanati dunya ta'dilu apa? Janaha ba'udatin masako kafiran walau sarbatamain. Kalau sekiranya dunia itu indallah di sisi Allah, ya, seperti harganya sayap nyamuk, maka Allah tidak memberikan minum pada orang kafir sekalipun seteguk air. Musuh Gusti Allah kok kayak ngombe. Lapo. Tapi nyata nih wong kafir sugih kabeh ya. Wong kafir sugih-sugih. Padahal kata Rasulullah, lau kanatid dunya ta'tidu ba janaha ba'udatin masaqa kafiran walau syarbata ma'in. Allah. Jadi di sini dari kajian kita di sini ada namanya ruang, nah. Kapan kemudian barangkali namanya orang sedang kesusahan, tidak bisa nyaur, maka kata Quran wa in kana du suratin ya fanadiratun ila maisyarah, ditundalah. Wa anta saddaqu
khairul lakum in kuntum ta'lamun. Akhirnya tadi siapa? Ka'ab bin Al-Akhbar ketika Rasulullah memberi isyarat. Ini. Ka'annahu yakuna syah fa'akhadan iswa ma'alaih, maka beliau mengambil separuh dari apa yang menjadi kewajiban Abdullah bin Abi Khadrat wa taraka niswan, dan membiarkan untuk yang separuh. Berarti nanti bayarnya tinggal separuh. Apalagi selanjutnya apa? Dibebaskan. Jadi ini mari kita masuk dalam bab loman. Ada yang disifati dengan 3 hal. Ini kemudian diantaranya Allah mempunyai namanya wali abdal. Dinamakan abdal, riwayatnya Allah membuat wali abdal itu sekitar hanya 40. Yang dari situ kemudian justru ini adalah Allah ingin membuat keamanan di dunia ini karena masih wujudnya wali abdal. Kalau ada yang mati pasti diganti oleh Allah. Dengan 3 sifat, sakhawatun nafsi, salamatul qalbi, salamatus sadri, ar-rahmah bil ummah. Ini sifat-sifat wali abdal. Jadi selalu hanya 40 dalam riwayat hadis. Begitu ada yang mati, pasti diganti lagi oleh Allah. Muncul lagi. Kalau saya jadi, ya, karena saya melihat sendiri ya jangan dikatakan ini adalah apa, karena sangat apa, ta'assub dengan guru. Saya sifati Abuya itu sakhawatun nafsi, salamatus sadri, ar-rahmah bil ummah. Luar biasa. 3 hal itu saya lihat sendiri. Paling enggak kita bisa sedikit niru-niru lah sakhawatun nafsi sing loman. Kan duit ya Pak, tenaga nih. Jadi duit ya duit. Dan duit ya pikirane, tenaganya demi untuk orang lain. Terus salamatus sadri, jadi hati ini nggak ada, kalau rini namanya, nggak ada durinya sama sekali, masya Allah. Los rahmah bil ummah secara keseluruhan. Itu sifat-sifat wali abdal. Ini cerita yang pertama terkait dengan seorang boleh untuk ingin menagih utang, ini perlu tunggu isa metuni ya. Kalau perlu debt collector, bayar ini saja. Pemberi pinjaman itu istilah saya apa? Kreditur ya. Kalau peminjam apa namanya? Debitur. Istilah mana ya. Terus ada debt collector ya. Ini perlu bodyguard. Ya, seneng deh dibayar. Boleh dibayar kan? Jadi ditugaskan sebagai penagih utang dan dibayar, monggo, boleh. Namanya mulazamah. Enggak ngono ndelewer wong. Makanya Cimuji sing wali muda sing nunggak ya. Tagihan
Ya, pendidikan ini wis ya Allah mikir munteng sing kono ah nunggak Masya Allah. Jangan-jangan MM-an gitu. Ini di sini kita melihat Masya Allah. Jadi namanya kemitraan itu kan jangan begitu ya. Mbok saking sama kasih sayang. Jadi makanya kalau anaknya nggak manfaat ilmunya salah dewi. Itu aja gampang kan ya. Karena sebagai suatu kewajiban. Toh apalagi untuk madrasah itu kan 3 hal yang seorang orang tua ketika ya harus kenapa sih membayar SPP. Pertama berstatus sedekah jariyah, sedekatun jariyatun. Yang selanjutnya karena urusan dengan mendapatkan ilmu agama. Alhamdulillah. Terus yang ketiga, waladin sholihin, tidak sedekah dibayar. Bagaimana jadi anak soleh? Yang tiga itu adalah keterkaitan. Hubungan dengan ilmu agama. Berstatus, coba kalau menyekolahkan anak bukan untuk agama. Oleh ganjaran bahwa tidak ada. Sama dengan Anda punya rumah, kebutuhan Anda. Ora-ora ganjarani. Sing ana ganjarani mekono omahmu ana musala. Karo ruang tamu, ngono tok. Jadi kalau Anda menyukai anak Anda hanya untuk kepentingan dunia, Anda ana ganjarani. Tapi kalau untuk kepentingan akhirat, 3 hal apa? Pertama, sedekatun jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Kemudian waladin sholihin. Terus sedekah jariyah ini enggak. Ya bagaimana anak jadi baik? Makanya bisa jadi anaknya kemudian tidak mendapatkan dampak yang positif. Gara-gara apa? Nunggak. Kecuali kalau memang dalam keadaan yang tidak bisa, kenapa? Tetap di sini ada kebijakan. Itu kan begitu kan jadi muksir. Bayangkan muksir. Utang wajib dibayar. Itu pun Quran mengatakan wa ingkana du usratin apa wa nadiratun ila maisara wa antasaddaqu. Namanya kebijakan. Selanjutnya bab taqadi, bab taqadi menagih hutang. Kalau tadi nunggoi sampai utangnya dibayar. Sampai di sana babnya Ghazali membuat Bukhari membuat babul mulazamah. Karena tadi sampai terjadi pertengkaran dan suaranya keras dan ketepatan Rasulullah SAW sedang lewat. Ini kemudian menyelesaikannya. Wa bihi la qala tsana ishaq wa tsana wa ibn jarir ibn hazim akhbarana su'batu anil amas an nabi duha an masruqin an khabbabin an khabbab bin al-araj qala kuntu qainan fil jahiliyah, adalah aku itu kainan, tukang pandai besi, haddadan. Fil jahiliyah, di zaman jahiliyah. Wa kana li ana al-As ibn Wa'il, dan adalah bagi aku, berarti siapa yang punya tanggungan? Al-As ibn Wa'il, dia punya tanggungan. Karena waktu itu As bin Wa'il jadi pesan kepada beliau untuk membuat pedang. Akadnya dalam membuat pedang. Tapi gak dibayar-bayar. Fa'amil tulil As ibn Wa'il saifan. Cerita yang lain. Wa kana li alal As ibn Wa'il darahimu. Jadi rupanya ada kerjasama dengan Wa'il untuk bikin pedang. Banyak pedang dijual. Tapi ada utangnya. Fa'ate itu. Maka aku datang kepadanya ataqallah, aku menagihnya. Faqala la aqdik.
namanya As bin Wa'il. Karena dia adalah Sayyidu Bani Sahmin. Dia adalah kepala sukunya Bani Saham. Ditagih gak gelem. Ndak, la akdi, kata takfur. Syaratnya aku mau membayar kamu sampai kamu mengkufuri Muhammad. Oh, syaratnya ngono. Fakultulah. Wallahi demi Allah la akfur Muhammad. Aku tidak mengkufuri Muhammad. Hatta yumitak Allah sampai engkau sampai engkau diwafatkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah. Sumayab asuk, kemudian setelah mati kamu akan dibangkitkan oleh Allah. Jadi jawabannya juga begitu. Tegas. Di sini suruh mengkufuri Rasulullah dan itu baru dibayar utangnya, sementara ya tidak bisa. La wallahi la aku bi Muhammadin hatta yumitakallah sumayab asuk, sementara dia sudah tentu bukan namanya orang kafir, tidak percaya namanya ba'as, tidak percaya bangkit dari kubur. Apa kata dia? Kalau fadakni hatta amut, nggak apa-apa, biarkan aku mati, gua apa-apa, biar saya juga mati juga nggak apa-apa kan, pada sengoleh. Fadakni, maka biarkan aku hatta amut, sampai aku mati. Summa abub asa, kemudian aku nanti dibangkitkan dari kubur. Fa'uta malan wa waladan, nanti aku setelah bangkit dari kubur aku diberi banyak harta dan banyak anak. Waduh. Di sana semua aktif, nanti bayarannya di sana aja katanya. Tak saurin kok kono aja. Ini orang mokong apa? Wah, mokong nih. Jadi dia memberikan syarat baru mau nyaur utang di kapan apa? Kufur kepada Rasulullah. Ya, siapanya ya nggak mungkin lah. Sampai nanti kamu akan mati, dimatikan oleh Allah, plus kemudian sekaligus dibangkitkan oleh Allah dari kubur. Ya wes gak apa-apa. Aku mati. Nanti kemudian aku nanti kan dibangkitkan di sana kan aku soge, lalu jaurannya nuk kono wae gitu. Waduh mat. Fanazalat afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala al-ghaiba amit takhada indar rahmani ahda. Surat Maryam ayat 77 sampai 78. Coba dibuka dulu, ada aruan. Afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala utaya malan walada. Maka turun ayat afara'aita alladhi, ya Rasul Muhammad, afara'aita, apakah kamu telah melihat alladzi kafara bi ayatin, seorang yang mengkufuri ayat kami. Wa qala la utayanna malan wa walada. Dia berkata, sungguh kami nanti akan diberi harta dan anak. Kata Allah, attala al-ghaiba, apakah dia tahu hal yang gaib? Amit takhada indar rahmani ahda, atau dia punya perjanjian sama Allah, bisa bilang begitu? Perjanjian sama Allah Rahman, oh ya, nanti kamu akan saya beri. Tahu kau perkara gaib apa enggak? Terus sampai juga apakah dia punya janji sama Allah kok sampai dia mengatakan wa qala la utayanna malan wa walada. Ini menunjukkan ingkarnya As bin Wa'il, Al-As bin Wa'il. Ya. Selanjutnya kita kalau mengenal Al-As bin Wa'il nanti ada hubungan dengan turunnya surat apa? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Al-As bin Wa'il ini temannya Abu Lahab, temannya Abu Jahal. Jadi ketika
Wah, Rasulullah kematian Ibrahim, Sayyidina Ibrahim, wafat kecil. Jadi dari situ dia kalau ngejek Rasulullah tuh, dia bilang, rojulun abtar. Rasulullah datang, rojulun abtar, rojulun abtar. Jadi kematian Nabi Sayyidina Ibrahim yang kecil menjadi cara dia mengejek Rasulullah. Itu Muhammad, jadi kematian anak kecil ini berarti dia nggak akan punya keturunan lagi. Abtar berarti la akibalahu. Selalu kalau ngajak Rasulullah, abtar, abtar. Dan tidak punya keturunan. Kalau sudah punya keturunan, ya mana mungkin Muhammad ini namanya akan kemudian akan terus disebut oleh orang banyak. Kalau nggak punya anak, nggak ada yang teruskan. Pikirannya begitu. Kalau nggak punya anak, nggak ada penerus. Jadi nanti kemudian Muhammad akan hilang sendirinya. Hilang sendiri namanya. Disebutnya oleh orang banyak. Begitu dia. Saking bencinya sama Rasulullah SAW. Jadi ada berkaitan dengan turunnya ayat ini terkait masalah utang piutang yang tadi sampai seperti itu dia menjawab kepada Khabbab bin Arad dan ada lagi berhubungan dengan turunnya surat Inna A'tainakal Kautsar ketika Rasulullah kematian siapa? Sayyidina Ibrahim dari Sayyidatina Khadijah ya. Sekaligus kemudian Allah menurunkan Inna A'tainakal Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka inna mubghidaka. Siapa mubghidaka? Orang yang benci kepadamu siapa berarti? Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il. Ini termasuk temannya Abu Lahab, Abu Jahal, Uqbah bin Mu'aid itu. Ini sakonjoi. Dan mati kafir dia. Nanti matinya karena Rasulullah jengkel. Hanya doa Allahumma sallit alaihi syaukatan min aswaqil ard. Ya Allah, kuasakan pada dia. Dia kena duri. Dari duri-duri di bumi ini. Mati ini wah, cocok ori. Jalan kemudian kenari. Duri. Kayak kemudian sikil abuh. Akhirnya jadi Tharikhul Firas di atas bayang lama. Mati gitu. Jadi akhirnya menjadi orang sakit di bayang tidak bisa berdiri sama sekali sampai matinya. Ini Al-As bin Wa'il. Tapi justru kemudian antum tahu siapakah Amr bin Al-As itu anaknya, tokoh sahabat. Hisham ibni Amr itu juga adalah anaknya. Dua-dua tokoh sahabat. Amr bin Al-As sama Hisham ibn Al-As. Bapak Ingono anaknya Masya Allah ya. Luar biasa ya. Pada waktu Hisham masuk Islam itu langsung dia tidak boleh keluar di rumah tiap hari pecuti itu. Dia berbangga diri. Ini buktinya saya. Saya nggak menerima agama Muhammad. Anakku dewi itu. Siksa tiap hari, pecuti tiap hari. Sampai lolos dan bisa kemudian hijrah ke Habasyah. Itu lolosnya dia. Dikurung di rumah, tidak boleh keluar, dipecuti terus tiap hari. Dalam waktu yang cukup lama juga, Masya Allah. Turun nawas surat apa? Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika
Inna syani'aka huwal sing abtar ya ora Rasulullah ya kowe. Ya kamu. Akhirnya berarti dia sendiri masuk orang yang tidak mendapatkan rahmat daripada Allah. Jadi abtar, dia bilang Rasulullah abtar, maka dijawab Allah wal abtar. Sama-sama abtar. Abtar maksudnya Rasulullah adalah tidak punya keturunan. Menurut pandangan dia abtar ada berarti abtar min nikmatillah. Akhirnya masuk neraka, maksudnya abtar berarti masuk neraka. Jadi tadi sampai turun ayat afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala utayna malan wa walada attal al-ghaiba, apakah dia melihat sesuatu yang gaib, amit takhada inda rahmani ahda, apakah dia punya perjanjian sama Allah kok sampai mengatakan la utayna malan wa walada, siapa dia kata Allah. Dan inna a'tainakal kautsar, termasuk juga jawaban terkait dengan dia punya keyakinan tidak akan punya anak, berarti nggak ada penerus. Maka nama Al-Kautsar para ulama memberikan 3 arti. Ala wazni fa'al lil mubalaghah. Al-Kautsar ala wazni fa'al lil mubalaghah, jadi nikmat yang sangat banyak, pemberian yang sangat banyak, bahwa tidak ada pemberian yang sangat banyak seperti diberikan kepada Rasulullah SAW. Dari sisi ilmu, ana a'lamukum. Dari sisi adab, akhlak, moral, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Dari sisi harta, memang Rasulullah tidak milih harta. Padahal law wad'us samsa fi yamini wal qamara fi yasari. Ala an atruka hadzal amra ma taraktu. Jadi ketika orang-orang kafir mengajak Rasulullah ditawari harta macam-macam, kalau sekiranya mereka meletakkan tangan di tangan, meletakkan matahari di tangan kanan, kemudian bulan di tangan, aku disuruh untuk meninggalkan dakwah ini, tidak mungkin aku akan itu dari sisi harta. Dari sisi apa saja, mukjizat, tidak ada mukjizat seperti yang diberikan Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah disentek kabeh. Semuanya diberikan Rasulullah SAW, ya. Dunyan wa ukhra. Jadi untuk masalah dunia memang Rasulullah milih Allahumma akhini miskinan, terus wa amitni miskinan, terus wahsurni ma'azuratil masakin. Tidak butuhnya kepada namanya dunia, menjadi azhadul zahidin. Jadi zahidin ada azhadul zahidin, yaitu Rasulullah. Kapan Rasulullah satu saat kemudian dari banyaknya harta mendapatkan hadiah dari sana sini, maka terkumpullah namanya emas setumpuk emas di hadapan beliau menggunung. Kalau diangkat oleh orang yang paling kuat pun tidak akan bisa mengangkat saking beratnya. Di emas pirang kilo. Sekarang manol umpamanya ngangkat beras itu paling kuat, paling banyak berapa? Manol. Sakintal dok. Berarti emas yang dihadap Rasul berapa? Mungkin 2 kintal. Maka beliau bagikan mulai pagi sampai asar, habis sama sekali, ya. Maka tinggal ada 4 batang di kamar beliau. Itu pun, ya masih ada emas batangan di dalam rumah. Dikeluarkan juga,
Apa yang tidak benar Rasulullah segala-galanya ya. Ana a'lamukum wa ana atqakum. Walaqad apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Udah. Akhirnya perintahnya apa? Fasalli di rabbika wanhar. Wasolli berarti ibadah vertikal. Wanhar korban berarti ibadah apa? Sosial. Akhirnya ayat yang mengatakan ya ladina amanu ya ladina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khairah la'allakum tuflihun. Jadi, kan makna isyarinya begitu kan ya. Salat berarti ibadah langsung kepada Allah, komunikasi langsung. Adapun wanhar adalah ibadah untuk menyenangkan sesama. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Atau Al-Kausar adalah telaga Kausar, karena ini Kausar ini adalah telaga yang paling luas dibanding dengan para nabi yang lain. Nanti di akhirat insya Allah kita minum telaga Kausar ya. Saat kemudian kapan-kapan semuanya ingin minum telaga Kausar ini, kemudian ada yang ditolak oleh Rasulullah, oleh penjaga-penjaga. Tidak boleh minum. Karena dia adalah disebut sahibu bid'ah. Karena dia berbuat bid'ah dalam agama. Oh, ini orang dewek kayak seminum soalnya tahlilan bid'ah. Tahlilan bid'ah, yasinan bid'ah. Oh, kita ashab bid'ah berarti kami minum telaga. Ngawur wae. Insyaallah ya. Kita insyaallah lurus ya. Alhamdulillah punya guru, alhamdulillah ya. Atau Al-Kausar adalah jawaban Abtar, berarti kalau Abtar itu tidak punya anak maka Al-Kausar banyak anak. Buktinya dzurriyyat Rasulullah banyak. Nah, selesai. Sudah nggak usah pakai polemik ya. Menengah ya. Kita ikut guru kita ya. Ora usah ngelateni wong sing didasari dengan iri hati, kebenciannya. Walaupun mereka berdalih macam-macam. Orang mari-mari ini. Gak mari-mari. Bukti gak mari-mari polemik kok sampai 3 tahun gak mari-mari sing garai sopo. Kok gak mari-mari. Padahal mestinya sesuatu terjadi apapun di Islam pasti ada selesainya. Ada jalan keluarnya. Karena Islam ini selalu ada jalan keluar. Caranya apa? Dengan takwa. Namai yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang mari-mari berarti karena dilandasi bukan takwa. Sunai gampang kan? Karena dilandasi bukan ketakwaan. Kalau bukan namanya kebencian, iri hati, macam-macam. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Kita nggak usah berpolemik macam-macam lah. Kok tambah nemen ya. Kemudian sampai kemudian mengajak masyarakat banyak. Ini sekarang kemudian timbulan namanya, ya Allah, kasih sayang ini hilang semua sudah. Sifat umatan wasatoh hilang. Ini gak apa ini. Padahal kita hidup untuk berkasih sayang. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Hilang ruhama ini. Hilang. Karena ada namanya polemik yang kemudian dilontarkan ya, atas dasar keilmuan. Walhasil bisa aku melok guru kue, semari sampai beliau menurut Syed Ahmad
waktu multaqo itu mengeluarkan ya namanya ingin memberikan benteng kepada anak-anaknya, sampaikan. Tapi kemudian masya Allah barame yo. Subhanallah, kita sudah sepakat waktu itu. Ya sudahlah teman-teman, monggo mau berkomentar monggo lah, monggo. Tapi jangan mengatasnamakan as-sofa, jangan atas lembaga. Tapi masing-masing kenapa tidak boleh? Tahu-tahu turun perintah, jangan ada yang mengomentari, ya wis mari. Ya itu aja sudah selesai. Jangan ada suatu pun siapa saja mengomentari. Oh, balas. Tutup, bismillah. Ini kan berangkat dari sesuatu yang sudah jelas. Ojo bahas sing wis jelas. Bahas sing ora jelas wae, nasibmu dhewe kok apa. Bahas nasibmu dhewe. Jadi jangan disalahkan kalau ada komentar. Namanya Ahlul Bait itu kan kewajiban kita untuk menghormati, maklum kan. Jadi kalau ada kemudian antara min ahli dzauq mengatakan begini, wis ya. Memang yang punya ilmu maklum lah itu karena namanya ilmu lain. Yang tidak punya ilmu pun itu ibarat ada sobekan Al-Quran terus jatuh di jalan, maaf Pak No. Quran sobekan. Mau buat apa? Wis ngono ae lah. Quran suwe-suwean. Iki Quran maaf Pak No. Wis ngono ae lah. Ada min alidzab begitu. Itu gampang lah ngono. Di Quran sobekan, kemudian ada di jalan, di tempat mana yang nggak kena. Oh, ini Quran ya. Ya bisa angkat masuk, mau simpen, mau ngono lho. Ngono ae lah. Ya. Oh iya, masih ada satu lagi. Ya. Terkait tadi kematian apa? Al-Asawi, mati apa? Kena apa? Judi. Pernah juga Rasulullah berdoa pada seorang yang selalu jadi ganggu Rasulullah. Justru pernah jadi mantunya Rasulullah itu. Yaitu namanya Utaibah bin Abi Lahab. Jadi Abu Lahab punya dua anak, namanya diantaranya Utaibah dan Utbah. Ini pernah mengawini Sayyidatna Ummi Kulsum. Kok ini pernah mengawini Sayyidatna Ruqayyah. Tapi kemudian ditalak. Karena ikut serta sama bapaknya untuk memusuhi Rasulullah sampai ditalak. Utaibah ini ya pernah jadi mantunya. Tapi setelah jadi musuhnya sama Rasulullah, kalau di Rasulullah, jadi nidu di mukanya Rasulullah. Ya. Akhirnya Rasulullah doa Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Kalau tadi Allahumma sallit alaihi syaukatan min aswaqil ard, untuk Utaibah Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Betul, semuanya mesti dijabai doanya. Maka ketika namanya Utaibah dalam perjalanan ke Syam dengan rombongan teman-temannya, tahu-tahu ada singa datang, ngoyak-ngoyak sama, langsung mengoyak-oyak sama Utaibah sampai lehernya putus. Ini doa Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik untuk siapa? Utaibah bin Abi Lahab.
Tadi kalau untuk Al-As bin Wa'il, wa masalit alaihi syaukatan min aswaqil ard. Menjina pintu, ya. Kalau sudah namanya Rasulullah itu laqad kana lakum fi Rasulillahi wa uswatun, tingkatnya apa? Uswah hasanah tingkat apa? Tingkat maksimal ya. Jadi selalu Rasulullah kalau sudah memberikan contoh pasti ke tingkat maksimal. Nah, ke tingkat makom namanya mesti ke tingkat makom namanya kedudukan tinggi. Sementara kita ini untung ada ruang orang mesti kudu makom niru hal wae. Jadi Rasul berikan contoh berarti sudah ke tingkat makom. Ya. Sementara kita, Masya Allah, 1/10 aja, Masya Allah. Selamat, Insya Allah. Satu contoh Rasulullah memberikan contoh tentang contoh sholat. Sholat Rasulullah mengatakan, waju'ilat qurratu aini bis sholah. Ya. Waju'ilat qurratu aini bis sholah. Waju'ilat, Masya Allah. Jadi Rasulullah dengan segala kesibukannya, kalau ingin tenang bersama Allah itu full. Kapan? Waktu apa? Jangankan waktu sholat, waktu tidur aja ingat sama Allah. Waktu sholat full 100% sama Allah. Kemudian ulama memberikan pengarahan. Isi sholat itu apa sih? Isi sholat itu maqamut tawakkul. Mulai kamu Allahu Akbar, mulai wajah tu wajhiyah. Mulai waktu kamu rukuk subhana rabbiyal azim. Mulai sujud apa? Mulai sampai kemudian at-tahiyatul mubarakat. Itu pasrah siapa sih? Ngegum nasa Gusti Allah. Sementara sholat itu adalah hidup ibadah dalam keseharian. Nek ngono, ambillah arti sholat itu, yaitu ini maknanya. Ini ono apa-apa, apa jari Gusti Allah. Ngono. Bisa menawara yang kondisi. Ono apa jari Gusti Allah dalam kehidupan saya sehari-hari. Kalau sehari-hari sekarang hari senang, besok hari susah no apa ya. Terus apa jari? Niku nek ngomongnya gampang tapi ya ngomongnya sih gampang tapi kelakuannya alhamdulillah hari ini dapat 10 juta mlebu bank ya. Alhamdulillah menutup bank tadi dijamret bareng trimo banjur hilang apa. Alhamdulillah pret. Jadi mestinya opo wae opo jari Gusti Allah dalam keseharianku. Kalau haji lain lagi. Labbaika bihajjatin ta'abbudan wa riqqo. Ya. Riannya Rasulullah waktu haji diantaranya labbaika bihajjatin ta'abbudan wa riqqo, merupakan persembahan dan kehambaan. Makanya di sana aturannya wis ta'at wae. Ya. Waktu ikhram subhanallah kuku-kukune dhewe, rambut-rambutne dhewe, ora dipotong wewek dhewe ora apa-apa. Bayang miliknya sendiri kalau dipotong, miliknya sendiri kalau dipotong. Pakaian iki ya mesti cek ganteng ngono. Alah, cek jenderal cek sapa? Pakai ikhram. Wis ngono to. Jadi maqamul ubudiyah. Jadi menuju maqamul. Jadi ini ngono piye? Apa jari Gusti Allah dengan segala peraturannya sam'an wa ta'ah. Iso ora? Ya iku sing gak iso. Apa jari awake dhewe. Nek gak mau salat iku wis apa jari Gusti Allah. Enak gak enak ya apa jari Gusti Allah. Dalam suka dan duka, kalau ini dalam peraturan apapun saja. Mana kon gundul nisan wis Masya Allah. Wis bar ngono kon gundul nisan. Gundul ini gundul itu halak bisa jadi ba'du sa'ar bisa jadi kullu sa'ar namanya suruh potong gundul bisa di separuh atau gundul ini perlu separuh aja ini jadi wong gendeng apa orang itu ini gundul kan kadang-kadang orang seneng gundul ya tapi ini separuh apa
Sampai dia tak. Bisa sampai ngono lho. Jadi ini apa jari Gusti Allah dalam segala terus aja mikir ngono lah ini. Itu yang repot itu ya. Sementara kita barangkali masih sami'na wa asaina ya. Nah, sami'na wa asaina. Untung-untung jadi muktasid ngono. Jadi dolimun apa? Dinasi. Tapi tadi sabiqum bil khairat sih ada. JGR lah. Sabiqum bil khairat itu para nabi, para wali. Wallahu subhanahu wa ta'ala la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.